Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini Engkau menyertai kami. Engkau memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan, urapi hati kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan firman ini. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Umat-Mu yang sedang berdoa, Tuhan, untuk pemulihan karir, pekerjaan, bisnis, keuangan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan. Disembuhkan, dipulihkan melalui firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, kata-kata memberi destiny. Saudaraku, kata-kata memberi destiny. Saudaraku, kata-kata memberi destiny. Gereja Tuhan, kata-kata memberikan, saudaraku, haleluya, keuntungan dalam hidup saudara. Bagaimana kata-kata bisa memberikan tujuan dalam hidup seseorang. Sebab Alkitab berkata, barang siapa ingin melihat hari-hari yang baik, biarlah ia menjaga lidahnya. Barang siapa ingin melihat hari-hari yang baik, kesehatan yang baik, karir yang baik, keuangan yang baik, bisnis yang baik, pernikahan yang baik, masa depan yang luar biasa baik, hendaklah ia menjaga lidahnya. Karena itu gereja Tuhan, haleluya, saya percaya firman hari ini menyembuhkan, memberkati saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas pasal 21 ayat 15. Tuhan memberikan saudara kata-kata dan hikmat, sehingga gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, bahwa tidak seorang pun yang dapat membantah saudara, tidak seorang pun yang dapat melawan saudara, karena Tuhan sendiri yang menaruh kata-kata dan hikmat di dalam mulut saya dan saudara. Lukas 21 ayat 15. Haleluya. Lukas 21 ayat 15. Lukas 21 ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Alkitab berkata, sebab Tuhan sendiri yang memberikan kepada umatnya kata-kata dan hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dilawan, dibantah oleh lawan-lawan. Gereja Tuhan kita ada di dunia, di mana saudaraku gereja Tuhan, sekalipun kita sudah berbuat baik, saudaraku selalu ada orang-orang yang membenci, selalu ada orang-orang yang ingin menjatuhkan. Ingat gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tetapi dengan kekuatan kita nggak bisa. Tetapi Tuhan sendiri yang memperlengkapi umatnya dan menaruh kata-kata dan hikmat, sehingga gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya, engkau dan saya, haleluya, tidak terbantahkan, tidak terlawan. Lukas 21 ayat 15, ulangi lagi, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas 21 ayat 15. Lukas 21 ayat 15. Amin. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Alkitab berkata, sebab Tuhan sendiri memberikan kepada saya dan saudara kata-kata dan hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang oleh lawan-lawanmu. Sehingga kamu tidak dapat ditentang oleh lawan-lawanmu. Bahkan ayat 18-nya, perhatikan ayat 18-nya. Sehingga tidak ada satupun yang hilang daripadamu. Ayat 18, haleluya. Lukas 21 ayat 18. Amin. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tetapi tidak sehelai dari rambutmu pun yang hilang. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang menaruh kata-kata di dalam mulut saudara. Tuhan sendiri yang menaruh hikmat di dalam mulut saudara. Karena itu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Bilangan 14 ayat 28 sampai 31. Bilangan 14 ayat 28 sampai 31. Saudaraku gereja Tuhan, ada satu bangsa, Alkitab berkata gereja Tuhan, seharusnya mereka sampai di tanah yang penuh susu dan madu. Tetapi gereja Tuhan, karena kata-kata yang selalu mereka ulang-ulang, sungut-sungut yang mereka selalu ulang-ulang, Alkitab berkata, mereka mati di padang gurun. Bilangan 14 ayat 28 sampai 31. Bilangan 14 ayat 28 sampai 31. Amin. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel itu, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Demikian aku lakukan kepadamu. Lanjutkan terus, haleluya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Perhatikan, yang berumur 20 tahun ke atas. Lanjutkan terus, haleluya.
karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Alkitab berkata, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Sekalipun Allah sudah bersumpah akan memberikan negeri yang baik kepada bangsa yang bersungut-sungut ini. Lanjutkan terus, haleluya. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kecuali Kaleb dan Yosua bin Nun. Lanjutkan terus. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan. Mereka akan menjadi tawanan. Mereka menjadi tawanan. Mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Justru anak-anaknya, saudaraku, yang 20 tahun ke bawah, saudaraku, yang masuk ke tanah yang baik, yang dijanjikan oleh Tuhan. Lanjutkan terus. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Lanjutkan terus. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Lanjutkan terus, haleluya, amin. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan. Dan menanggung akibat ketidaksetiaan. Sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu. Yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Gereja Tuhan, 1 hari dihitung 1 tahun. Lanjutkan terus, haleluya. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahan. 40 tahun kamu harus menanggung. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Supaya kamu tahu rasanya jikalau aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini. Segenap aku akan melakukan ini kepada umat yang jahat ini. Yang telah bersepakat melawan aku. Yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Adapun orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. 10 pengintai yang, saudaraku, di luar Yosua dan Kaleb. Lanjutkan terus. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mereka mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, amin, hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Betapa pentingnya gereja Tuhan, engkau dan saya menjaga lidah, menjaga perkataan. Saudaraku, dalam perjalanan mengiring Tuhan, kita tidak mengiring Tuhan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dibutuhkan gereja Tuhan, engkau dan saya selalu menjaga lidah, menjaga perkataan. Selalu bersyukur, dan selalu bersyukur, dan bersyukur. Bapak Ibu boleh lihat, Tuhan berkata, 1 tahun dihitung. Saudara gereja Tuhan, 1 hari dihitung 1 tahun. Mereka mengintai 40 hari. Tapi karena mereka bersungguh-sungguh, Tuhan katakan 1 hari dihitung 1 tahun. Jangan kaget Bapak Ibu, ada orang-orang selalu mengalami penundaan. Selalu tertunda dan tertunda dan tertunda hanya karena tidak bisa menjaga lidah, tidak bisa menjaga perkataan. Dan Tuhan berkata, kamu telah bersepakat berbuat jahat kepadaku. Ternyata gereja Tuhan, bersungut-sungut adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saudara gereja Tuhan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Bisakah saudaraku gereja Tuhan, Anda berkomitmen, saya dan saudara berkomitmen sepanjang tahun 2022 ini. Saudaraku, engkau menaruh bukan sungut-sungut dalam mulutmu, tetapi engkau menaruh Mazmur 149 ayat 6. Ada nyanyian, ada pujian, ada ucapan syukur di dalam kerongkongan saudara. Bisakah Bapak Ibu gereja Tuhan sepanjang tahun ini bukan sungut-sungut, bukan ketidakpuasan, bukan kekecewaan, haleluya, yang saudara taruh di dalam mulut Bapak Ibu gereja Tuhan. Tetapi bisakah saudara sepanjang tahun 2022 ini engkau menaruh nyanyian yang baru, pujian, pengagungan di dalam mulut saudara untuk memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, terlalu baik dalam hidup kita. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Mazmur 149 ayat 6. Amin. Biarlah pujian, pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Alkitab berkata, biarlah pujian, pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Tuhan mau gereja Tuhan. Tuhan mau umatnya, saudaraku, 2 hal ini harus punya.
pujian pengagungan selalu ada di dalam mulut kita, dan firman Allah ada di tangan kita. Saudara gereja Tuhan, Alkitab berkata gereja Tuhan 1 tahun, satu hari dihitung 1 tahun. Mengapa? Karena mereka bersungguh-sungguh. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tanpa kita nggak sadar, ada banyak orang miskin tetap miskin. Mengapa? Karena selalu memperkatakan. Ada orang gagal selalu gagal. Kenapa? Selalu memperkatakan. Kalau begini saya gagal terus. Kalau begini saya hancur terus. Kayaknya Tuhan tidak sayang saya. Kayaknya Tuhan tidak peduli kepada saya. Bahkan saudaraku yang lebih parah, ada orang saudaraku, saya mau bunuh diri. Gereja Tuhan, kesombongan. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan mau hari ini gereja Tuhan, engkau bangun, engkau bangkit. Taruh kata-kata yang baik dalam mulut saudara. Karena tema khotbah hari ini, bagaimana kata-kata memberi destiny. Saudaraku, orang Israel harusnya sampai di tanah yang penuh susu dan madu, tetapi karena kata-kata, mereka berkata, lebih baik kami mati di sini 1 kali, lebih baik kami mati di sini 2 kali, lebih baik kami mati di sini 3 kali, berkali-kali diulang-ulang, lebih baik kami mati di sini, lebih baik kami mati di sini. Tuhan bilang, seperti yang mereka katakan, demikian aku akan melakukannya. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita ke negeri yang penuh susu dan madu. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita. Gereja Tuhan, pilihan ada di tangan saudara. Maka saudaraku, Ulangan 30:19. Saudaraku, jangan memilih kematian. Engkau harus memilih kehidupan. Jangan memilih kutuk, engkau harus memilih berkat. Ulangan 30:19. Haleluya. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30:19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Tuhan berkata, aku memanggil langit, aku akan memanggil bumi menjadi saksi bagi kamu. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Wow, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Baik engkau maupun keturunanmu. Gereja Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya jangan salah memilih, jangan salah berbicara. Engkau harus memilih kehidupan, engkau harus memilih umur panjang dan sehat. Engkau harus memilih bagaimana hidupmu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, ada orang-orang saudaraku memilih kematian. Dia berkata, bagaimana caranya Pak Pendeta saya memilih? Dengan perkataan. Gereja Tuhan, sadarkah saudara, waktu Anda sedang berkata-kata, Anda sedang memilih. Waktu mereka berkata lebih baik kami mati di sini, mereka sedang memilih kematian. Waktu mereka berkata lebih baik kami mati di sini, lebih baik kami mati, sebetulnya mereka sedang memilih kematian. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kami ke tanah yang penuh susu dan madu. Maka Tuhan berkata, aku memanggil langit dan bumi. Ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Menjadi saksi antara aku dengan engkau. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ulangan 30:19. Ulangan 30 ayat 19. Amin. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Aku memanggil langit, aku memanggil bumi menjadi saksi antara aku dengan kau hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Tuhan katakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Baik engkau maupun keturunan. Gereja Tuhan, biarlah sepanjang tahun ini saudara memilih berkat. Saudara memilih kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara engkau dan saya menjaga lidah. Engkau memperkatakan yang baik. Engkau memperkatakan tahun ini, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadaku. Engkau berkata tahun ini, sampai masa tuaku, sampai putih rambutku Tuhan menggendong aku. Engkau berkata dengan iman, roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buliku tidak berkurang. Engkau berkata dengan iman, haleluya. Haleluya, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhanku. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, maka saudaraku lihat Alkitab saudara, Amsal 12, haleluya, Amsal 18 ayat 21, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka Anda perhatikan, orang gagal selalu dimulai dari selalu membicarakan kegagalan. Saudara gereja Tuhan, satu contoh. Kalau saudara ingin kaya, taruh dalam pikiranmu bahwa engkau tidak akan pernah miskin lagi.
Dan selalu perkatakan bahwa saya akan diberkati, hidupku diberkati, keluargaku diberkati, karirku diberkati. Taruh itu dalam hatimu, taruh itu dalam pikiranmu. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, maka itu akan terjadi. Contoh, kalau saudara ingin sehat, saudara gereja Tuhan harus memperkatakan, saya sehat, aku diberkati, aku umur panjang. Gereja Tuhan, haleluya. Maka apa yang engkau perkatakan setiap hari, itu akan terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Maka kita berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Gereja Tuhan, apa yang saudara ucapkan hari-hari ini? Coba Anda renungkan. Di awal tahun sampai hari ini, apa yang saudara sudah ucapkan? Saudara gereja Tuhan, saya ingat Bapak Ibu, pertama pandemi, satu firman yang Tuhan taruh adalah bahwa roti dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Saudaraku, ada begitu banyak janji Tuhan, tetapi janji yang satu ini, itu spesial. Saudaraku, itu selalu berulang-ulang saya sampaikan, berulang-ulang saya sampaikan. Dan saudaraku, firman yang satu ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang bahwa roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buliku tidak berkurang. Saudaraku, ada orang mendengar, tetapi saudaraku, dia menganggap bahwa itu tidak penting. Dia menganggap bahwa itu hanya terjadi pada saat tertentu, tetapi tidak terjadi pada hari ini. Gereja Tuhan percaya, saudara, bahwa firman Allah bukan hanya terjadi pada zaman lampau, tetapi firman itu terjadi sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka Amsal 18 ayat 21. Haleluya, perhatikan komunitas saudara. Saya mengajak Bapak Ibu bergabung dalam doa fajar dan misbah malam, supaya saudara punya komunitas, supaya jangan saudara salah bergaul. Karena Amsal 12 ayat 18, ada lidah yang mendatangkan kesembuhan. Tetapi jangan lupa, ada juga perkataan-perkataan, kalau saudara dengarin, ini akan mendatangkan sakit penyakit. Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ada orang-orang tertentu, sekalipun dia orang Kristen, saudaraku, lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak kesembuhan. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara gereja Tuhan, saudara harus berhati-hati dengan siapa saudara bergaul. Karena ada orang-orang tertentu, saudaraku, sekalipun dia sudah lama jadi orang percaya, tetapi lidahnya seperti tikaman pedang mendatangkan sakit penyakit. Kalau Anda dengarin terus, ini mendatangkan ketakutan. Tetapi lidah orang berhikmat itu mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan, saudaraku, haleluya, pengharapan yang dahsyat dan luar biasa. Ulangi lagi Bu Linda, Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Amin. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudaraku, lihat, satu bangsa bersungut-sungut hanya karena ada 10 orang yang perkataannya seperti tikaman pedang. Kita nggak bisa masuk. Bayangkan saudaraku, 10 orang bisa mempengaruhi, menyesatkan satu bangsa. Saudaraku, Anda lihat, 10 orang, 10 pengintai bisa menyesatkan, bisa membuat satu bangsa menangis, satu bangsa menjadi sakit. Tetapi berbeda dengan Yosua. Dengan 2 orang ini menyelamatkan paling tidak yang umur 20 tahun ke bawah. Yosua dan Kaleb berkata, kita, kalau Tuhan berkenan, kita akan sampai di tanah yang penuh susu dan madu. Mengapa? Lidahnya mendatangkan kesembuhan. Maka Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk bergaul setiap malam melalui aplikasi Zoom, supaya saudara dan saya boleh mendengarkan kesaksian orang-orang berhikmat, kesaksian orang-orang yang saudara ke gereja Tuhan, bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan, bagaimana mereka di masa pandemi mengalami kesembuhan, mereka mengalami kelimpahan, mengalami promosi. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Maka saudara ke gereja Tuhan dalam Matius 12 ayat 36. Matius pasal 12 ayat 36. Betapa pentingnya sebuah perkataan. Matius pasal 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Perhatikan, karena menurut ucapanmu engkau akan diberkati, engkau akan diselamatkan, engkau akan dibenarkan.
Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu, engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu, engkau akan menerima keadaan yang tidak baik menurut ucapanmu. Saudaraku, Anda lihat. 10 pengintai nggak tiba-tiba mati. Dimulai dari perkataan. Yosua Kaleb juga sampai ke tanah yang penuh susu dan madu. Tidak tiba-tiba. Dimulai dari perkataan. Maka dengan mulutmu engkau akan dibenarkan, diberkati. Tapi dengan mulutmu engkau dihukum. Gereja Tuhan. Mari hari-hari ini gereja Tuhan berhati-hati berbicara. Taruh firman Allah di dalam mulut saudara. Sebab itu akan memberikan destiny. Memberikan tujuan dalam hidup saudara. Dengan dahsyat dan luar biasa. Maka Matius 12 ayat 33. Matius pasal 12 ayat 33. Haleluya. Matius 12 ayat 33. Amin. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, Saudara lihat. Jikalau suatu pohon saja kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. gereja Tuhan, pohon itu bukan manusia. Bayangkan saudaraku, Anda berkata kepada pohon saja, pohon itu bisa dipengaruhi atau terpengaruh oleh karena perkataan saudara. Anda lihat saudaraku, Yesus berkata kepada pohon, mulai hari ini tidak seorang pun memakan buahmu. Dan tiba-tiba besok paginya pohon itu menjadi kering. Sampai Simon Petrus dan kawan-kawannya berkata, Guru lihat, pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Perkataan. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan. Saya percaya betapa pentingnya gereja Tuhan, engkau dan saya memilih kata-kata yang baik. Karena apa yang kau ucapkan memberikan destiny, memberikan perubahan, memberikan keuntungan, memberikan tujuan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, maka Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Matius pasal 12, saya berdoa gereja Tuhan kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius pasal 12, haleluya. Ayat 36 sampai 37, ulangi lagi, haleluya. Matius 12 ayat 36. Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lanjutkan terus, haleluya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara gereja Tuhan, bagaimana berkat datang? Sebaliknya bagaimana penghukuman juga datang? Karena perkataan. Saya ulangi gereja Tuhan, bahwa tidak ada lagi kutuk. Penghukuman juga tidak ada. Roma 8 berkata tidak ada lagi penghukuman bagi orang benar. Galatia 3 berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari segala kutuk. Tetapi mengapa ada orang, Pak, saya gagal, Pak, apakah ini kutukan? Tidak. Pak, saya gagal, Pak, apakah karena ini karena kutukan kah? Karena iblis kah? Tidak. Jawabannya sederhana. Dia belum berubah dengan kata-katanya. Maka saudaraku, salah satu yang harus berubah sesudah Anda lahir baru adalah perkataan saudara. Saya ulangi. Saya ingat Bapak Ibu, saya lahir baru tahun 98. Yang saya lihat sendiri, yang jelas berubah dari hidup saya, salah satunya adalah perkataan saya. Saudara gereja Tuhan, salah satu tanda orang yang sudah lahir baru, saudaraku, perkataannya harus berubah. Saudaraku, Tuhan mau engkau dan saya tahun ini, saudaraku, perkataan saudara itu harus sesuai dengan firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dengan cepat Bapak Ibu gereja Tuhan. Haleluya. Lihat Abraham. Kejadian 22 ayat 5. Apa yang diucapkan Abraham terjadi dalam hidupnya. Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5. Amin. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Aku beserta Ishak anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Gereja Tuhan. Bukankah Ishak harus mati? Bukankah Ishak harus dipersembahkan? Tetapi Abraham berkata, kami akan pulang. Dia tidak berkata, saya pulang. Mengapa? Karena Ibrani 11 ayat 17-18. Ibrani 11 ayat 17-18. Saudara gereja Tuhan, Abraham percaya bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Ibrani 11 ayat 17-18. Ibrani 11 ayat 17 dan 18. Amin. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, Amin. mempersembahkan Ishak. Amin. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham itu rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu.
Lanjutkan terus. Walaupun kepadanya telah dikatakan, Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. bahwa keturunan yang berasal dari Ishak lah yang menjadi keturunannya. Karena dia berpikir, Karena, perhatikan ini, Abraham itu berpikir, Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. sekalipun Ishak sudah mati, Abraham berpikir bahwa Tuhan itu bisa membangkitkan Ishak yang mati itu. Maka saudaraku, itulah sebabnya Abraham berkata kepada kedua bujangnya, setelah kami sembahyang, kami akan kembali dengan anak itu. Perkataan. Itulah sebabnya Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tapi aku hidup. Gereja Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku hidup. Abraham percaya bahwa Ishak tidak akan mati. Mazmur 118 ayat 16-17. Mazmur 118 ayat 16. Amin. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan Tuhan itu berkuasa melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku tidak akan mati tapi aku hidup. Abraham percaya, sekalipun Ishak dipersembahkan, tapi kan Tuhan berkuasa. Dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak. Itu sebabnya kepada kedua bujangnya dia berkata, kami akan sembahyang, setelah itu kami akan kembali. Yang pertama, yang kedua. Ulangan 23 ayat 3. Saudaraku, bahwa Tuhan sudah bersabda orang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaah orang Israel. Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Amin. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon dan seorang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Karena bangsa ini tidak menyongsong orang Israel dengan air dan roti pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau. Sebaliknya mereka mengupah Bileam untuk mengutuki orang Israel. Supaya dikutukinya engkau. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Tetapi Tuhan Allah tidak mau mendengarkan Bileam yang mereka upah. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Lihat gereja Tuhan bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat bagi orang yang dikasihinya. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Karena Tuhan itu mengasihi umatnya. Selama engkau hidup, jangan engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Alkitab berkata selama kamu hidup, selama-lamanya tidak boleh kamu mengikhtiarkan yang baik khusus kepada bangsa Moab. Tetapi Anda lihat, seorang wanita yang beriman yang bernama Ruth, dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ruth 1:16. Dia bisa mengubah, saudaraku, apa yang pernah Tuhan sudah ucapkan. Dengan iman, Ruth berkata dalam Ruth 1 ayat 16. Haleluya. Ruth 1 ayat 16. Amin. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku. Bangsamu adalah bangsaku. Dan Allahmu lah Allahku. Allahmu adalah Allahku. Saudara gereja Tuhan, Ruth bukan orang Israel. Ruth adalah orang Moab. Tetapi Ruth masuk dalam silsilah orang Israel. Bahkan nama Ruth tertulis dalam silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang pertama. Saudaraku, padahal Ulangan 23 berkata bahwa Moab tidak boleh masuk sampai selama-lamanya. Bahkan sampai keturunan 10 pun tidak boleh masuk. Tetapi ada satu yang spesial. Seorang yang beriman yang berkata, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Saudaraku, Ruth yang bukan siapa-siapa mendapatkan orang kaya yang bernama Boaz. Lalu pernikahannya dengan Boaz melahirkan keturunan raja-raja, orang-orang besar, orang-orang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Saudara gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, haleluya, haleluya. Kata-kata memberikan destiny. Yang terakhir, 1 Samuel 17:43. Saudaraku, 1 Samuel 17 yang terakhir. Haleluya. 1 Samuel 17:43. Goliat badannya besar, tapi perkataannya kecil. 1 Samuel 17:43. 1 Samuel 17 ayat 43. Amin. Orang Filistin itu berkata kepada Daud. Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku? Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Gereja Tuhan, perhatikan. Badan boleh besar, tapi perkataannya kecil. Masa saudara seorang Goliat, seorang besar berkata, dia adalah seekor anjing. Tapi berbeda dengan Daud, 1 Samuel 17:46.
Daud itu kata-katanya luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Amin. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga engkau akan menyerahkan, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Aku akan memenggal engkau dengan kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Gereja Tuhan, saya tutup. Fasilitas boleh. Saudaraku, Daud tidak punya fasilitas, tapi dia punya perkataan yang besar. Goliat punya segalanya, dia punya pedang yang besar, tapi saudaraku, perkataannya kecil. Saudaraku, Anda kalau berjumpa dengan orang-orang sukses, satu hal yang Anda boleh lihat dari semua orang sukses, orang berhasil, apa itu? Mereka punya kata-kata yang luar biasa. Dan kalau saudara berjumpa dengan orang-orang gagal, saudaraku, dengarlah mereka berbicara. Saudaraku, perhatikan ucapan mereka, perhatikan perkataan mereka. Saudara gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini, Tuhan menaruh firman di dalam mulutmu, di dalam hatimu, sehingga gereja Tuhan, apa yang kau ucapkan di tahun ini, engkau akan makan dari buahnya. Maka saya ulangi sekali lagi, tahun 2022 adalah the year of supernatural. Tahun di mana hal-hal supernatural akan datang kepadamu. Di mana gereja Tuhan tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini Tuhan akan memberkati hidup orang benar yang sebelumnya, yang selanjutnya lebih daripada yang sebelumnya. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hambamu, urapi seluruh umatmu, basuh kami, kuduskan mulut kami dengan darah Yesus. Sehingga Tuhan, tahun ini kami boleh menikmati yang baik, menikmati kesembuhan, pemulihan, promosi dari perkataan iman yang selalu kami ucapkan. Tuhan, terima kasih berkati seluruh umatmu. Tuhan, kalau ada perkataan-perkataan yang salah, kami cabut di dalam nama Yesus. Kami berkata hidup kami diberkati, keuangan kami diberkati, keluarga kami, pelayanan kami, kesehatan kami diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya roti di tanganmu adalah persekutuan untuk Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan ini persekutuan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari ucapkan syukur. Bersyukur Bapak Ibu oleh darah Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit. Ayo mulai katakan, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadaku, sebab Tuhan adalah penyembuhku. Bapak Ibu, ayo ngomong, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadaku, sebab Tuhan adalah penyembuhku. Ayo saudara mulai berkata, roti dalam tempayanku tidak akan habis, minyak dalam buli-buliku tidak akan berkurang. Ayo mulai perkatakan gereja Tuhan, walau 1.000 orang rebah di sebelah kananku, 10.000 rebah di sebelah kiriku, tidak akan menimpa aku. Saudara mulai perkatakan dengan iman dalam nama Yesus, aku memeriksa rumahku, aku memeriksa tempat kediamanku tahun ini, aku tidak kehilangan apapun. Oh, aku sehat, aku diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mulai perkatakan, hidupku yang kemudian jauh lebih baik dari hidupku yang sebelumnya. Hidupku yang kemudian jauh lebih banyak, lebih baik daripada yang sebelumnya. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, persembahan sulung kami, persembahan persepuluhan umatmu, persembahan syukur kami. Berkati semua umatmu, berkati keuangan, bisnis, pekerjaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan yang mau membawa persembahan sulung, persepuluhan, ucapan syukur, Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu gereja Tuhan, saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu setiap pagi ada 2 fajar. 2 fajar kita ini sudah kita adakan hampir 2 tahun. Dan malamnya ada misbah malam. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bergabung. Dan saudaraku, siapkan diri Bapak Ibu untuk masuk dalam doa puasa Daniel di bulan Februari gelombang yang pertama. Saudaraku, saya percaya, haleluya, melalui doa puasa Daniel ini, Bapak Ibu dan saya semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, bangkit berdiri bersama-sama, angkatlah kedua tanganmu. Saudaraku, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Angkat tanganmu, di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita.
yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. God bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.